Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat. Kembali berjumpa dengan saya Cai di acara kita yang kita tunggu, yaitu NTB Bicara. Hari ini kita akan diskusi selama 1 jam bersama 3 narasumber yang sudah kita undang untuk bicara tentang topik yang menarik. Barangkali ini juga menarik. Di satu sisi juga apa pentingnya, mengapa, termasuk apakah ini juga penting. Lalu kemudian bagaimana caranya masyarakat juga mendengarkan informasi ini, sehingga informasi yang kami sampaikan juga bermanfaat bagi kita semua. Topik kita hari ini adalah pasar berstandar nasional Indonesia. Ada 3 narasumber yang akan bicara tentang topik kita pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang pada Bapak Budiawan, KTU UPTD Pengelola Pasar Kota Mataram. Dan yang kedua ada Bapak Rino Rinaldi, anggota DPRD Kota Mataram. Dan terakhir ada Bapak Apriyadi, Lurah Dasan Agung Kota Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita akan coba diskusi tentang pasar berstandar nasional. Di awal saya juga sempat bingung, mungkinkah pasar-pasar kita berstandar nasional? Di tengah kebiasaan masyarakat kita, jarang sekali ada masyarakat yang peduli tentang keindahan tata kelola pasar yang menarik, dan tentu berulang kali masyarakat datang bertamasya. Biasanya masyarakat datang tentu berbelanja. Namun di satu sisi banyak pasar-pasar kita, bukan saja di Kota Mataram, termasuk di Indonesia, banyak yang mengalami problematika. Tentu tentang keindahan, kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita bicara tentang pasar berstandar nasional Indonesia. Mungkin tidak. Nah, sekarang akan kita coba dengarkan. 3 narasumber kita akan bicara tentang pasar berstandar nasional. Sebelum lebih jauh tentang apa itu pasar berstandar nasional, saya akan tanya dulu Kepala KTU UPTD Pengelola Pasar Kota Mataram, Pak Budiawan. Baik, Pak Budiawan, saya di awal agak penasaran tentang istilah pasar berstandar nasional Indonesia. Di saat pasar-pasar kita banyak yang mengalami problem atau tantangan, utamanya kebersihan, pengelolaan pasar, keindahan, dan sebagainya. Sekarang kita bicara tentang pasar berstandar nasional Indonesia. Kalau boleh jelaskan, pasar berstandar nasional Indonesia, apa sih sebenarnya itu, Pak? Silakan. Terima kasih, Pak. Jadi untuk pasar berstandar nasional Indonesia ini maksudnya yang pertama, jadi ada beberapa keuntungan kita terkait dengan pengelolaan pasar berstandar nasional ini. Yang pertama, keuntungan terkait dengan konsumen, kemudian terkait dengan produsennya sendiri, kemudian dengan pemerintah itu sendiri. Dari konsumen itu, jadi ada beberapa hal. Yang pertama di situ menyangkut dengan kelayakan mungkin jenis bahan baku yang digunakan tidak berbahaya di situ. Kemudian bagi produsen memudahkan dia untuk berbelanja di pasar-pasar yang ber-SNI ini. Kemudian bagi pemerintah sendiri, keuntungannya bahwa ini akan memudahkan untuk persaingan global yang di tingkat nasional maupun internasional seperti itu. Oke, tadi disebutkan tentang kelayakan. Memang pasar-pasar kita sudah ada yang kira-kira memenuhi tidak kualifikasi standar nasional Indonesia di Kota Mataram? Untuk sementara ini, jadi baru Pasar Dasan Agung yang akan kita coba untuk ber-SNI. Mungkin nanti selanjutnya akan ke pasar-pasar yang lain. Jadi di Kota Mataram ini ada sekitar 19 pasar. Yang kedua mungkin nanti dari pasar ACC Ampenan yang sudah siap mungkin akan kita lanjutkan di tahap selanjutnya. Untuk pasar Dasan Agung ini sendiri kita sudah memulai sejak bulan Maret kemarin. Sebenarnya sih pasar Dasan Agung ini sudah dari tahun 2019 sudah diwacanakan untuk ber-SNI, namun waktu itu ada COVID-19 jadi ditunda sampai saat ini kembali diajukan kembali dari BSN. Pak Budiawan, apa sih sebenarnya ukuran standar pasar itu ber-SNI? Kalau dilihat dari kasat mata, begitu masyarakat datang berbelanja, oh ini SNI. Nah, kira-kira gimana ukurannya? Jadi paling tidak dia ada sekitar 54 item yang harus dipenuhi. Sangat-sangat banyak. Boleh disebut yang 45 misalnya atau 34, jangan paling yang pertama dia di sana terkait dengan keamanan, kenyamanan, kebersihan tempat dia berbelanja. Ini utama sekali kebersihan ini mungkin karena
menyangkut berbagai macam aspek di sana, terutama penyakit yang dapat dia timbulkan ketika pasar itu tidak bersih. Itu mungkin yang poin paling utama. Di samping itu ada pemeriksaan limbah, kemudian pemeriksaan air bersih dari pihak-pihak terkait seperti dinas kesehatan, kemudian dinas lingkungan hidup, seperti itu. Oke, ditahan dulu. Siap. Saya coba langsung dulu ke Pak Apriyadi, ditahan dulu Pak anggota Dewan kita, nanti terakhir kita beri kesempatan. Nah, tadi kan di awal udah disebutkan Dasan Agung sebenarnya sejak tahun 2019 ya sudah ada wacana. Kira-kira kalau kita lihat misalnya Dasan Agung selaku Pak Lurah ini ya, Pak Lurah Dasan Agung Kota Mataram, siap tidak kalau Dasan Agung dijadikan sebagai pasar berstandar nasional di Indonesia? Terima kasih, alhamdulillah. Ini satu kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Mataram kepada kami, terutama Pasar Dasan Agung, menjadi salah satu percontohan untuk pasar yang bersertifikat SNI. Ini menjadi tantangan juga buat kami ke depan untuk gimana ke depan supaya betul-betul Pasar Dasan Agung itu bisa sesuai dengan apa menjadi kriteria dari pasar SNI tersebut. Harapan kami mudah-mudahan ke depan Pasar Dasan Agung ini menjadi salah satu pilot project atau percontohan bagi pasar-pasar lain yang ada di Kota Mataram ini. Ini sangat kami dukung sekali, dan insya Allah dengan dukungan seluruh masyarakat Dasan Agung, apa yang menjadi cita-cita hajatan dari pemerintah Kota Mataram yang harum, insya Allah akan terwujud. Tapi Pak Lurah, gimana cara yang mendukung kebijakan pemerintah standar nasional pasar dulu Pak? Ya. Bukan ngurus 5-6 orang, apa ada papu-papu, ina-ina, bapak-bapak, dan beragam orang di situ. Gimana cara ngaturnya Pak? Dengan koordinasi dengan baik dengan pihak perindustrian, dengan kepala pasar, dengan pedagang yang ada di sana, dan tidak henti-hentinya kita mensosialisasikan kepada bukan hanya kepada masyarakat kami di Dasan Agung, tapi pelaku usaha di sana supaya sama-sama mendukung program ini. Tanpa dukungan dari pedagang, masyarakat di sekitar Dasan Agung, dekat pasar tersebut, mustahil bisa terwujud. Target Pak Lurah ini mengamini kebijakan pemerintah ini sampai ke berapa kira-kira? Karena menurut saya sebenarnya bukan pesimis ya Pak Lurah ya, tapi karena ini kan di pasar, karakteristik orang beragam-ragam di situ, beragam sekali. Lalu Pak Lurah akan memilih banyak orang di situ, dan ada yang sekolah, ada yang tidak sekolah, ada yang berpendidikan dan sebagainya. Gimana cara Pak Lurah ini? Ya, kita coba dengan pendekatan berbasis akar budaya masyarakat kita di Dasan Agung. Banyak akar budaya yang sementara ini yang mungkin dengan kearifan lokal yang ada di Dasan Agung kita dekati masyarakat, terus kita coba dekati dengan para pedagang supaya sama-sama kita mengamini atau mensukseskan kegiatan yang ingin dicita-citakan oleh pemerintah. Ini tantangan juga buat kami di pemerintah kelurahan supaya ke depan kami juga bisa bersinergi dengan baik dinas perintah, dengan seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Dasan Agung. Tapi Bapak yakin ya itu bisa? Insya Allah. Oke, baik. Ini luar biasa optimisme Pak Lurah, saya kira luar biasa. Kita dengar dulu komentarnya Pak anggota Dewan kita bicara tentang bagaimana masyarakat menghendaki ada pasar berstandar nasional. Namun saya juga kadang ini Pak Lurah, maaf Pak anggota Dewan Pak Rinal, bicara tentang pasar. Banyak orang yang kadang-kadang tidak mempedulikan tentang kondisi pasar. Semau-maunya saja. Ini bukan semata satu pasar, banyak pasar kita. Kita optimis nggak Pak ini? Baik. Terima kasih Pak Khairul Anwar ya. Jadi ini kesekian kali saya ada di sini. Mudah-mudahan pemirsa tidak bosan melihat Dewannya. Terima kasih. Ini menarik mengenai pasar. Jadi pasar ini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar ini adalah tempat untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Kemudian pasar ini adalah berfungsi juga sebagai media promosi. Jadi dengan rencana dari dari pemerintah Kota Mataram untuk menjadikan suatu pilot project tentang pasar ber-SNI, pasar bersertifikat nasional ini sudah merupakan suatu hal yang luar biasa kemajuannya. Artinya di pasar seperti yang Bapak sebutkan tadi mengenai pasar
adalah konotasinya pasti berpikir tentang pasar yang becek, pasar yang tidak bersih, pasar ya. Namun hal ini sekarang ini pemerintah sudah menyiapkan fasilitas, menyiapkan menempatkan kepala-kepala pasar yang bagus di sana untuk kenyamanan masyarakat, kenyamanan untuk pedagang untuk melakukan transaksi jual beli. Di sana juga akan terjadi kesepakatan harga yang akan menjadi harga pasar di sana. Tapi Pak Rio kan begini, saya melihat kan pasar-pasar belum sepenuhnya termirit dengan baik. Lalu kita bicara tentang SNI, mungkinkah itu bisa kita lakukan di Kota Mataram? Pilot projectnya di Dasar Agung. Sangat mungkin, sangat mungkin. Ini selama kita memberikan dukungan penuh kepada pasar. Artinya saya tadi Bapak pertanyakan tentang mungkin atau tidak. Ini sangat mungkin karena kalau saya melihat sekarang pasar ini kan sudah berjalan, tinggal bagaimana sekarang pasar ber-SNI ini ada di sudah beberapa terbentuk, hanya di NTB ini yang belum. Artinya harus ada pilot project, tempat kita membuktikan bahwa pasar ber-SNI bisa terbentuk di sana. Nah, salah satunya adalah tadi disebutkan adalah begitu pasar Dasar Agung ini menjadi suatu pilot project dan kita berhasil di sana untuk mengadakan sertifikat pasar ini, itu tentunya akan menjadi percontohan untuk di pasar-pasar lain. Sekarang kan ini kan belum ada contoh, belum ada bukti bahwa kita bisa. Namun dengan dukungan dari dari semua pihak, itu saya pikir itu bisa kita lakukan. Kalau memang kita menghendaki itu bisa terrealisasi, aspek mana yang harus kita dahulukan? Ya. Karena ini bicara tidak ringan, standar nasional loh. Oke. Jadi ini tentunya kita harus mempersiapkan diri dulu, mempersiapkan pelaksana dulu. Tentu dari perdagangannya, ya kan? Tentu kemudian dari kepala pasarnya beserta jajaran yang ada di sana. Kepala pasar yang paling kuat ini harus itu termasuk Pak Lurah ya. Ujung tombaknya di sana. Pak Lurah enggak ya? Pak Lurah enggak. Karena lurah ini akan sifatnya berkoordinasi dengan pelaksananya adalah kepala pasar. Kepala pasar itu baik itu di sana ada kebersihan, ada keamanan, ada kenyamanan di sana. Tentunya harus difasilitasi. Contoh saya berpikir tentang pasar yang ini kan kita lari ke pasar modern, ya kan? Tentunya di sana nanti akan ada pengaturan di mana pedagang sayur ada di mana, pedagang daging ada di mana, pedagang yang lain-lain ada. Jadi ini tertata rapi. Untuk itu perlu pendataan. Pendataan itu tentunya sekarang ini sudah canggih. Artinya kepala pasar, dinas perdagangan, kepala pasar itu harus menyiapkan perangkatnya. Artinya kita harus bersifat teknologi. Umpamanya sekarang ini di pasar Dasar Agung ini ada apa aja sih? Yang di Dasar Agung ini, ada jual sayur, ada jual daging, ada jual jasa dan lain-lain. Nah, tentunya ini kan tentu pendataan. Artinya begitu kita mau masuk ke pasar Dasar Agung, kita sudah tahu apa yang kita cari. Nah, sementara ini harus dimanfaatkan media-media yang bersifat online. Karena sekarang hampir semua pedagang itu semua sudah berteknologi. Tidak ada sangat sedikit yang saya melihat di di pasar itu, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak yang tidak menggunakan HP dan tidak menggunakan Facebook. Tapi begini Pak Rino, saya melihat sebenarnya di satu sisi ada kekurang pemahaman sebagai masyarakat bahwa pasar itu sebenarnya sulit dikontrol. Nah, lagi-lagi kan pasar itu bukan semata tata kelola, bagaimana desain letak dan sebagainya, tapi banyak aspek lain yang harus disiapkan. Misalnya standar mutu kualitas produk juga di situ, belum kita bicarakan. Dilihat dari aspek yang tadi, sebenarnya mengapa harus kita bicarakan bahwa Dasar Agung menjadi pilot project? Kalau Dewan mengetahui mengapa Dasar Agung, mengapa tidak yang lain dulu? Silakan. Mengapa Dasar Agung menjadi ini? Tentunya di dalam SNI itu ada kriteria-kriteria yang sebanyak 59 penilaian ini. Tentunya ada kriteria-kriterianya. Memang ini kan Dasar Agung ini sedang dipersiapkan. Belum bersertifikat. Artinya belum bersertifikat SNI, belum, tapi sedang dipersiapkan untuk ini. Artinya kalau untuk mendapatkan sertifikat nasional, tentunya nanti ada penilaian dari pusat. Ada penilaian, akan dinilai lagi. Cocok enggak dapat SNI? Tapi Dewan juga itu mengawal tidak nanti ya?
pasti mengawal ya. Oh ya pasti. Oh iya, oke. Itu Kita harus. minta dulu. Kita minta Pak Budiawan. Mengapa harus Dasar Agung? Padahal kita juga banyak beberapa pasar yang saya kira juga layak untuk diandalkan dalam konteks beresin ini, Pak. Baik, jadi apa yang dikatakan Pak Dewan tadi, seperti bahasa saya di awal tadi, bahwa kenapa Dasar Agung harus dipersiapkan. Jadi memang dari awal di tahun 2019 itu sudah dipersiapkan betul. Waktu itu bekerja sama dengan Yayasan Danamon Peduli kalau tidak salah di tahun 2019 itu. Jadi apa-apa kriteria-kriteria yang ada di dalam SN itu sudah betul-betul disiapkan waktu itu. Hanya saja di tahun 2022 ini tinggal kita menyusun kekurangan-kekurangannya. Jadi ada beberapa faktor kekurangan kemarin di situ. Yang pertama terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan UPL-nya mungkin di situ. Kemudian terkait dengan IMB, tapi itu sudah kita penuhi untuk saat ini. Cuma ada beberapa faktor. Yang pertama terkait dengan pos untuk kesehatannya. Nah, ini sangat-sangat penting memang di situ ketika ada sesuatu mungkin terjadi di dalam pasar atau terkait dengan pedagang di situ misalnya harus ada pos kesehatan. Dan akan gitu ya, belum? Nah, ini masih sudah kita anggarkan, mudah-mudahan segera bisa terrealisasi, tetapi untuk saat ini masih kita gunakan kios atau toko yang masih kosong di situ. Itu yang untuk sementara ini kita gunakan. Fasilitas kesehatan. Okay. Baik, ini menarik pemirsa, ternyata saya baru memahami ternyata pasar yang dulu kesannya tradisional ini diajak untuk menjadi pasar modern. Tentu dengan kriteria yaitu pasar berstandar nasional Indonesia. Nanti kita akan coba ulas kembali mengapa ini penting, lalu bagaimana upaya-upaya pemerintah dan masyarakat. Kita lihat sejenak dulu. Hari dengan tiga wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, itu cukup, itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Baik pemirsa, saya lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini. Tadi disebutkan tentang di pasar itu akan disediakan fasilitas kesehatan. Saya berpikir di awal ini juga menarik. Lalu pertanyaan saya ini juga harus kita coba gali kembali ke Pak Budiawan. Kapan sih sebenarnya harus terrealisasi program pasar berstandar nasional Indonesia ini? Terima kasih. Jadi untuk rencana kita sebenarnya dari BSN memberikan dua tahap di situ. Yang pertama terkait dengan tahap dokumen kelengkapan dokumen yang dimana 54 item itu harus sudah terpenuhi di bulan ini. Kemudian yang kedua nanti ada audit internal langsung dari BSN. Mungkin jadwalnya sekitar 2 minggu ke depan setelah semua dokumen-dokumen yang 54 ini terpenuhi, baru nanti akan ada turun audit langsung dari BSN pusat. Yang mengaudit itu dari pusat. Dari pusat Yang langsung. diaudit adalah pasarnya. Pasarnya langsung. Termasuk apakah para pedagang juga ikut serta terlibat dalam proses-proses dialog di situ? Mungkin kalau terkait dengan pedagang, di situ memang ada salah satu dari 54 itu ada satu item terkait dengan paguyuban di pasar. Seperti apa paguyuban itu? Yang pertama terkait dengan pembentukan koperasi di situ mungkin bisa masuk di situ. Kemudian kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan kegiatan pasar di situ kan harus ada paguyuban atau kelompok-kelompok para pedagang di situ yang dilibatkan seperti itu. Jadi memang ini sudah mulai komunikasi dengan para stakeholder di pasar. Baik Pak Lurah dulu, kita minta komentar Pak Lurah. Kalau dilihat dari target ini kan sebentar lagi Pak Lurah. Jadi bukan ngitung tahun, tapi sebentar minggu ke depan akan segera realisasi. Dalam konteks peran dan tanggung jawab Pak Lurah ngambil peran apa di situ? Kalau dilihat dari ragam problem pasar, silakan. Sesuai kewilayahan kami kan, pasar Dasan Agung merupakan bagian dari Kelurahan Dasan Agung. Yang notabene luas wilayah kami yang 94 hektar ini dengan jumlah penduduk yang cukup padat, menjadikan pasar Dasan Agung ini sebagai pusat interaksi antara sesama masyarakat kami di Dasan Agung sana. Nah, ini merupakan salah satu cara gimana kita supaya di pasar itu bukan hanya sebagai tempat untuk proses transaksi, tapi di situ sebagai pusat komunikasi yang bisa kita sampaikan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan program-program pemerintah, termasuk program pemerintah hal seperti ini, pasar yang SNI ini. Nah itu kita sesuai dengan kewilayahan itu. Kita coba mengedukasi masyarakat kita supaya betul-betul mencintai pasar yang notabene itu tempat berinteraksi, tadi Pak Dewan bilang untuk interaksi para pedagang dengan pembeli. Tapi di situ juga sebagai tempat jalinan komunikasi silaturahim antar sesama warga kami juga di sana dengan orang luar atau apa. Di situ informasi-informasi juga warga kami dapatkan. Misalnya begini Pak Triadi, Pak Lurah, kita lihat kan beragam problem yang dihadapi oleh pasar, kebersihan, parkir, kemudian sanitasi. Kira-kira kalau yang saya sebut 3 tadi, misalnya Pak Lurah Dasan Agung itu ngambil slot yang mana kira-kira untuk membantu pemerintah Kota Mataram? Atau di luar ini mungkin ada, di luar yang 3 saya sebut tadi? Kalau kami sesuai dengan seperti yang saya bilang tadi kewilayahan, kami fokus pada sosialisasi ke masyarakat kami. Percuma dari Perindak membuatkan tempat sampah, tapi masyarakat kami belum sadar di mana tempat pembuangan sampahnya. Nah, begitu masuk pasar itu mereka harus tahu posisi tempat pembuang sampah, di mana tempat pemilahan sampah itu harus ada jelas. Nah, itu edukasi yang kami akan berikan kepada masyarakat kami supaya betul-betul rasa memiliki pasar itu. Kalau masyarakat kami cuek terhadap program itu tidak jalan. Dan itu tergantung sosialisasi. Sosialisasi yang paling utama. Dan itu sudah dilakukan ya Pak Lurah? Insya Allah lagi berjalan. Kami sampaikan kepada ada 13 kepala lingkungan kami di situ. Kami sosialisasikan bersama kepala lingkungan, Pak RT, kader kami supaya kegiatan yang dimana pasar Dasan Agung ini menjadi proyek pemerintah kota untuk menjadi pasar yang pertama kali bersertifikat SNI di Kota Mataram bisa terlaksana dengan jalan
bagaimana kita membantu pihak pasar dalam mensukseskan 51 kriteria tadi, Pak. Salah satunya kebersihan. Di samping itu kita adakan kerjasama dengan pihak pasar untuk bergotong royong membersihkan seputaran wilayah pasar tersebut. Yang menjadi notabene diikuti oleh beberapa lingkungan yang ada di sekitar pasar itu. Sama-sama kita menjaga kebersihannya. Gitu. Oke, baik. Kalau kita lihat di satu sisi, saya coba minta komentarnya Pak Rino. Pasar bukan semata kan hanya beroperasi pagi, siang, sore. Tapi saya membayangkan kalau sebatas itu, saya kira banyak pasar bisa melakukan itu. Kira-kira terobosan apa ini standar nasional? Apa sebatas jualan di pagi, siang saja? Atau ada kegiatan lain? Ini kan kebetulan dekat dengan Islamic Center loh Pak Dewan ini. Kalau gagal, Pak Dewan juga punya tanggung jawab ini Pak. Silakan. Baik. Upaya dari pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perdagangan untuk meningkatkan pasar ini menjadi pasar bersertifikat nasional itu adalah merupakan terobosan yang luar biasa, karena saya di sini fokus di di pendapatan asli daerah, jadi PAD. Artinya semakin baik pasarnya, semakin bagus pasarnya, semakin tertib pasarnya dalam hal administrasi, kemudian di dalam di dalam pemungutan biaya-biaya yang terjadi akibat perdagangan itu, tentunya itu akan meningkatkan pendapatan daerah. Betul. Artinya pendapatan daerah itu bisa untuk membangun kembali masyarakat. Di situ saya lihat kalau itu saya setuju Pak Rino. Cuma begini maksud saya, kita kan berhadapan dengan lingkungan sekitar, Ya. ada Islamic Center. Lalu kira-kira apakah terobosan pemerintah Kota Mataram ini bukan semata jualan di pagi siang atau ada kegiatan-kegiatan lain itu Ya. Jadi mengenai kita mengetahui bahwa secara umum itu pasar-pasar itu kan beroperasi dari pagi sampai sore. Ada yang pagi, ada yang pasar sore itu biasanya. Tetapi ketika malam itu sudah kosong. Nah, saya berpikir tentang kita melihat contoh-contoh di tempat-tempat lain seperti pasar malam contoh di Kota Batu itu. Di sana ada pusat kuliner. Ada pusat kuliner di sana yang sampai malam pun ramai. Bagaimana caranya penataannya? Bagaimana caranya apa yang harus dijual di sana ketika malam? Nah, di sini kan ada Islamic Center. Ada bisa dimanfaatkan. Saya pernah di pasar itu ada yang berjualan parfum maupun merchandise ketika malam. Tapi saya belum tahu sampai sejauh mana. Ini ada ke arah sana nggak kira-kira? Ya. Jualan di pasar malam? Ya, itu yang maksud saya. Yang itu pasar malam itu yang di kuliner-kuliner itu. Jadi jualan kuliner di sana pasar malam nanti akan akan dipancing oleh kegiatan-kegiatan hiburan yang ada di sana. Tentunya kegiatan hiburan itu bernuansa Islami, bernuansa religius. Kita harus menyeimbangkan dengan Islamic Center kebanggaan kita ini, gitu kan. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Rino tadi, Pak Budiawan betul ya. Kalau malamnya ada komunikasi pasar yang barangkali disetting lebih baik lagi juga. Ada ya. Jadi untuk malam beberapa bulan kemarin sudah kita coba di situ. Alhamdulillah. Jadi antusias pengunjung juga lumayan ramai. Sudah mulai ya? Sudah mulai dari bulan Maret itu kalau tidak salah. Jadi sudah mulai ada beberapa pedagang yang di sana. Cuma malam beberapa minggu ini masih istirahat gitu. Jadi beberapa bulan kemarin dia sudah mulai. Jadi terutama malam minggu di situ sudah ada mulai mencoba. Jadi alhamdulillah. Yang jualan apakah ibu-ibu kembali atau yang jualan pagi itu atau ini siapa yang malam? Jadi yang jualan ini dari para pemuda di situ mencoba. Jadi apalagi di zaman sekarang ini kopi lagi ngetren mungkin di situ. Jadi dia coba untuk racikan kopi, kemudian minuman-minuman jus seperti itu. Oke. Saya kira begini juga Pak Budiawan. Saya minta komentar. Tadi kan memang ada beberapa harapan masyarakat, misalnya kebersihan, tata kelola, kemudian parkir, kemudian sanitasi. Saya kira itu juga bagian dari tanggung jawab. Kita coba lihat tentang produk sekarang. Ternyata standar nasional bukan semata yang tadi layout atau tata letak atau tata kelola, termasuk juga di situ jaminan kualitas mutu, kehalalan dan kesehatan produk yang dijual. Bagaimana caranya membangun inisiasi pada dagang ini kan banyak berbasis rumahan loh.
Pak Budiawan, misal banyak, bukan sepenuhnya. Gimana caranya ini? Jadi kita bekerja sama dengan BP POM terkait dengan produk-produk yang dijual di sana. Jadi pemasarannya itu kan ada badan pemeriksa, tentunya Balai Obat dan Makanan di situ. Jadi setiap 1 tahun sekali akan diuji kelayakan dari segi makanannya, seperti itu, dari bahan bakunya, kemudian seperti itu. Oke. Kalau Pak Lurah melihat ini kan, maaf, banyak pedagang-pedagang yang barangkali susah diatur. Sementara kan bukan semata pakaian, maaf, yang berjualan bukan semata pakaian atau alat kosmetik, tapi banyak yang menu sajian-sajian. Ada kolak, ada pelicin, dan sebagainya. Sementara kita berstandar nasional Indonesia. Bagaimana cara mengupayakan ternyata benar masyarakat sudah memulai berstandar nasional Indonesia? Apakah ini juga pertanda sesuatu yang tidak ringan kita lakukan, misalnya Pak Lurah? Nah, ini mungkin nyambung juga Pak. Lewatnya dengan program kita di Kecamatan Selaparang. Ya, apa itu Pak? Ada program Pak Camat kemarin meluncurkan program inklusi, di mana di situ salah satunya berkaitan dengan inkubasi bisnis. Di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Selaparang ini mempunyai UKM-UKM yang ada tersebar di 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Selaparang. Nah, kemarin kami Pak Camat Selaparang melakukan MOU dengan salah satu badan sertifikat halal yang ada di Kota Mataram ini, dan sudah ada MOU-nya nanti yang akan dijadikan pilot project, yaitu di Kelurahan Monjok Barat. Kebetulan di Monjok Barat itu ada sentra industri UKM kaitan dengan pembuatan jajan atau apa yang sementara ini belum memiliki sertifikat halal itu. Nah, ini gayung menyambut kemarin dari pihak, kalau tak salah siapa namanya kemarin itu datang ke kecamatan menawarkan bantuan kepada Pak Camat untuk membantu para pedagang kita, UKM-UKM kita yang ada di Kecamatan Selaparang, untuk diberikan sertifikasi halal secara gratis. Tapi untuk home industri yang ada di wilayah Kecamatan Selaparang ini Pak Camat sedang coba membuat suatu program di mana nanti setiap kelurahan itu ada petugas yang nanti bisa melayani para UKM-UKM kita yang ada di 9 kelurahan di Kecamatan Selaparang untuk label sertifikasi halalnya itu. Nah, kalau dari paparan tadi Pak Lurah, nanti kita minta komentar juga narasumber yang lain. Ini mana yang paling menantang di tengah upaya ber-SNI-kan pasar kita? Sementara produk-produk juga banyak yang rumahan. Ada kolak, ada pelecing, ada kerupuk, ada urap-urap. Ada banyak lagi jenis makanan yang lain. Sementara standar nasional ini kan harus siap dengan kehalalan, kemudian sertifikasi dari badan. Sementara kan banyak di situ Pak. Bukan 10 orang, bisa ratusan orang yang berjualan produk rumahan. Apakah ini tantangan yang paling berat kira-kira yang dirasakan Pak Lurah? Boleh loh disampaikan. Insya Allah kalau kita bekerja sama, sinergi antara Pak Dewan, pemerintah kota dengan pihak kelurahan, kecamatan, insya Allah semua bisa teratasi, semua permasalahan bisa teratasi, dan apa yang menjadi hajatan pemerintah Kota Mataram, insya Allah terlaksana. Oke, baik. Kalau Pak Rino biasanya optimis terus Pak Rino, walaupun belum biasanya pasti optimis ini. Nah, coba saya tantang Pak Rino. Pak Rino kan saya sebut di awal, tidak banyak orang yang peduli tentang nasib pedagang. Namun jumlahnya banyak. Bagaimana caranya ini menjanjikan ini Pak Rino? Kehalalan, petoyiban, sertifikasi loh yang penting ini. Kalau itu saya kira tidak bisa realisasi, saya kira standar nasional juga tidak dapat kita raih. Komentarnya Pak Rino. Tentang sertifikasi kehalalan produk. Jadi kalau mengenai program jadi program kedewanan yang sudah kita laksanakan itu adalah program-program pemerintah yang kebetulan disalurkan melalui pokok-pokok pikiran rakyat. Jadi di sana kita sudah mengadakan pelatihan tentang UMKM, pelatihan tentang barang dan jasa, pelatihan tentang keahlian-keahlian. Nah, salah satunya termasuk adalah dengan program-program
tata boga. Jadi bagaimana membuat membuat suatu produk ya menjadi produk yang menarik, produk yang bisa menaikkan nilai. Jadi nilai. Kalau umpamanya kalau kerupuk dibungkus dengan plastik biasa, dia akan nilainya 5. Tetapi kalau sudah dikemas dengan dengan sertifikat halal, dikemas dengan baik, diberikan dengan merek yang bagus, tentunya harganya nanti akan bisa meningkat nilainya. Nah, itu salah satu program itu sudah dilakukan ya Pak ya. ya. Itu yang sudah kita lakukan itu adalah kita bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, dengan Dinas perindustrian. Itu kita kerjasamanya di situ. Cuma Pak Rino kan begini, tidak banyak bisa kita yakinkan masyarakat karena jumlah pedagang kan banyak. Bagaimana cara mengakomodir mereka? Kan ada kelompok-kelompok. Kelompok. Ada kelompok-kelompok. Ada UMKM, kelompok UMKM. Pokoknya kelompok yang cendol. Ada kelompoknya juga itu, kelompok cendol yang jualan di Islamic Center itu ada kelompoknya juga. Kemudian usaha kerupuk ada kelompoknya juga. Itu melalui kelompok-kelompok yang terdaftar di lingkungan masing-masing. Seandainya ada lingkungan, kita Pak Lurah tahu itu data-datanya itu di sana itu per lingkungan itu ada banyak usaha, termasuk usaha nasi, usaha nasi bungkus segala macam itu ada banyak. Karena itu kita kelompok-kelompokkan di sana. Jadi kita sosialisasi itu sekaligus, bukan mencari per orang, per rumah, itu rumit lelah kita bicara. Tapi kalau udah berkelompok, kita siapkan waktu, kita undang dari perdagangan, kita undang dari dari dinas koperasi maupun dinas tenaga kerja. Nah, dinas-dinas inilah yang melakukan sosialisasi. Kita hanya memfasilitasi. Pak Rino, nanti saya minta komentar kembali tentang bagaimana tanggung jawab pemerintah termasuk anggota dewan terhadap kelayakan standar sertifikasi barang atau produk yang dijual oleh masyarakat kita. Ini juga menjadi atensi kita bersama di tengah upaya lain. Karena di satu sisi kita juga SNI di depan mata. Namun mungkinkah itu bisa kita lakukan? Nanti kita lanjutkan setelah iklan yang berikut ini. Ada tamu. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Diperangi, hadapi musibah pandemi, sabar janganlah frustasi. Aturan pemerintah patuhi, budayakan hidup sehat dan bersih, jaga lingkungan tetap bersih, jaga imun tetap tinggi. Ingatlah selalu pesan itu. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Di rumah aja dulu, jagalah keluarga, jangan keluar bila tak perlu, lebih peka dalam perilaku. Ayo bagi semua,
untuk hidup lebih bahagia. Jangan pernah berputus asa, Indonesia pasti bisa. Baik, saya minta komentar Pak Priadi sekarang ya, sebelum ke Pak Rino, tentang bagaimana membangun kapasitas masyarakat sekitar. Nah, Lurah saya kira juga punya peran yang sangat signifikan ya dalam mendukung kegiatan itu. Kalau dilihat dari progres hari ini, ada capaian apa yang menurut Pak Lurah, walaupun ini kan di luar pasar, tapi punya tanggung jawab, kira-kira itu pesannya Pak Wali Kota. Apa progres-progres yang sudah mulai terlihat Pak Lurah? Progresnya kalau kita mau ukur kan kita belum bisa mengukur, tapi sesuai dengan visi misi pemerintah Kota Mataram, yaitu harum, harmoni, aman, ramah, unggul, dan mandiri ini, coba kita memberikan edukasi kepada masyarakat supaya apa yang menjadi visi misi pemerintah Kota Mataram ini bisa bisa menjadi alat penggerak untuk masyarakat itu bisa sadar, bisa mandiri, bisa berdaya saing untuk sama-sama mendukung setiap apapun kegiatan dari program pemerintah itu. Salah satu aja, contoh yang kecil aja, kesadaran masyarakat kaitan dengan kebersihan lingkungan. Bukan hanya kebersihan di lingkungannya saja, tapi kebersihan di wilayah itu termasuk di pasar. Berarti Pak Lurah harus sering ke pasar ya untuk minggu-minggu ini ya? Enggak juga. Artinya kita dari masyarakat, kita door to door ke rumah sampaikan bahwa jangan sampai ke pasar nanti apa yang sudah mereka bersihkan di rumah dia buang ke di pasar itu. Artinya kita timbulkan rasa memiliki terhadap masyarakat di sekitar Dasanagung untuk sama-sama menjaga kebersihan yang ada di lingkungan pasar. Baru dia beli misalnya jajanan, dia buang petugas pasar itu sudah membersihkan pasar itu. Dia beli jajan, misalnya dia buang kotoran di sembarang tanpa dia membuang pada tempatnya itu kan sudah salah. Atau mungkin fasilitasnya yang nggak ada mungkin Pak Lurah. Sementara ini saya lihat cukup fasilitas yang ada di pasar Dasanagung itu, dan saya lihat bersih. Setiap pagi saya lewat, kebetulan jarak antara kantor kami dengan pasar itu hanya 5 langkah, Karena Pak Lurah ini kan dekat Islamic Center, yeah. Jadi memang di situ ikon NTB ada di samping di samping pasar. Nah, saya kembali lagi sekarang ke Pak Rino. Pak Rino, kalau kita lihat ini kan kembali tentang bagaimana memfasilitasi masyarakat tentang upaya-upaya ini. Kalau dilihat dari ketercapaian, apakah ini bisa kita lihat bahwa ketercapaian bisa dilihat di kasat mata bahwa udah bersih, udah mulai, kendal udah mulai. Namun dari 57 nanti yang akan dibahas oleh Pak Budiawan, kira-kira menurut pandangan Pak Dewan misalnya, kira-kira aspek mana yang sudah berjalan dengan baik progresnya di Lurah? Baik, mengenai pencapaian ini saya melihat sendiri bahwa upaya-upaya dari Dinas Perdagangan, Dinas Perdagangan melalui kepala pasarnya itu sudah mereka sangat aktif. Salah satu contohnya adalah dengan memanfaatkan areal pasar itu untuk manfaat kemasyarakatan ini. Pada hari Minggu sore itu dijadikan tempat senam di sana oleh ibu-ibu. Artinya kalau dia tidak bersih, tidak nyaman, ibu-ibu tidak akan bersih. Nah, itu kalau dari segi kebersihan, ya kan? Kalau dari segi kenyamanan, pedagang maupun pembeli sementara ini tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan mengenai keamanan maupun mengenai kehilangan barang. Biasanya kehilangan barang sudah nihil sekarang ini. Karena ya penetrasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan mengawal terus, mengontrol terus. Kemudian kita juga dari Dewan juga ikut mengontrol, mengawal. Karena ini semua program ini tidak akan berjalan. Artinya SNI untuk pasar ini harus berhasil dengan dukungan seluruh pihak. Dan kedua adalah pasar Dasanagung ini bukan hanya milik Dasanagung. Karena di sana penjual itu banyak dari luar. Artinya Mataram punya ini pasar Dasanagung ini bukan hanya milik orang Dasanagung. Ya, tapi
semua orang boleh di sini untuk bekerja, berdagang, beraktivitas, berjualan, membeli itu boleh. Daging dari mana? Ada dari Pegesangan, ada yang dari Karangbaru. Jadi bukan hanya orang Desa Agung. Nah, ini mungkin sedikit harus harus diartikan. Jadi bukan hanya Pak Lurah di sini yang akan bertanggung jawab, ada camat, ada dari Dinas Perdagangan itu. Termasuk Karang Tarunanya di sana Desa Agung juga mensupport di sana, artinya ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan. Contoh, ketika bulan puasa, Karang Taruna Desa Agung mengadakan bazar murah di sana. Bazar murah itu adakan di sana. Nah, ini menjadi cikal bakal untuk kegiatan malam. Ya, ini kan masih percobaan. Ada masih istirahat, belum continue. Artinya ketika ini pemerintah juga harus menyiapkan fasilitas, menyiapkan anggaran supaya program-program untuk mencapai SNI. Ketika Desa Agung ini sudah mencapai mencapai tujuannya, tentunya pasar-pasar di sekolah Mataram, pasar-pasar di seluruh Mataram ini kan juga berlomba-lomba untuk bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan sertifikat nasional. Termasuk Dewan juga harus ketat dan mengawal ya pada kepada OPD-OPD terkait ya. Kebetulan saya di Komisi Perdagangan juga. Oh begitu, cocok ya. Oke, saya minta komentar. Saya kira juga menarik di saat kita juga ingin mengakhiri perbincangan kita karena waktu juga ternyata sangat terbatas. Saya minta di antara 57 item tadi mungkin boleh disebut item-item apa saja yang saya kira penting untuk disampaikan pada publik. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi dari 54 item itu yang sangat menunjang, yang pertama adalah data terkait jumlah pedagang yang berjualan di sana. Sudah jelas datanya ya. Berikutnya adalah legalitas, di mana legalitas itu sendiri dibuktikan dengan sertifikat tanahnya, sertifikat lahan bangunan, kemudian IMB dan sebagainya. Yang berikutnya adalah tata letak lokasi pasar atau terkait dengan tata ruang di sana. Nah, berikutnya adalah tentunya kebersihan dan kenyamanan yang ada di pasar. Itu sangat menunjang sekali. Yang berikutnya itu terkait dengan pos kesehatan, berikutnya adalah pos keamanan, kemudian area parkir harus ada, kemudian area bongkar muat barang di situ harus ada, kemudian alur lalu lintas harus berjalan lancar, tidak ada kemacetan saat melakukan bongkar muat di situ. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah pos tera di sini. Jadi paling tidak 1 kali dalam 1 tahun itu, karena ini adalah tipe kelas 3, jadi 1 tahun sekali harus ditera. Dacin timbangannya itu harus ditera, itu sebagai legalitas para pedagang di situ. Kemudian terkait dengan penghijauan yang ada di pasar, tentu tidak kalah penting karena harus menciptakan kondisi nyaman di situ, paling tidak harus hijau gitu kan. Berikutnya adalah pos ASI. Oh, ada harus pos ASI ada juga, harus ada. Yang tidak kalah penting juga, kita tidak menutup kemungkinan ada konsumen dari disabilitas. Jadi harus disediakan fasilitasnya. Pos ASI dan sarana disabilitas. Seperti lokasi untuk turun naik para konsumen di situ mungkin yang berbelanja. Sudah disiapkan ya? Untuk Pasar Dasan Agung di lantai 2 memang belum ada di situ. Belum, tetapi di lantai 1-nya sudah mulai kita usahakan. Pos ASI sudah disiapkan. Pos ASI sudah bisa digabung dengan pos kesehatan di situ. Berikutnya apa lagi Pak? Silakan. Menarik juga ini ternyata ya. Terus apa lagi? Tidak kalah penting di situ terkait dengan papan informasi harga terutama. Kalau di pasar-pasar yang retail modern itu sudah disediakan digital seperti running tax, harga-harga barang. Tetapi kita di Pasar Dasan Agung ini kita masih mencoba dengan papan harga di situ. Sudah ada di kantor pasarnya, di luar sudah kami siapkan. Jadi setiap konsumen yang berbelanja sudah tahu harganya terlebih dahulu, baru mungkin dia bisa menawar di situ kan, seperti itu. Yang penting mungkin itu saja, atau ada lagi yang lebih penting dari itu? Yang lebih penting ini lagi kita upayakan mungkin Pak Dewan terkait dengan digitalisasi ini. Yaitu pembayaran retribusi secara non tunai. Jadi kalau kita lihat tadi, saya kira
harapan kita bersama ini bagaimana rupanya Pasar Dasar Agung mengalahkan Mall dan besok kalau bisa realisasi. Amin ya. Itu yang Kita doakan. Saya beri kesempatan satu saja dari Pak Rino closingnya. Mohon maaf Pak Lurah, saya kasih kesempatan karena waktu. Apa yang diharapkan dalam upaya apa yang kita harapkan ini? Singkat saja Pak. Baik, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat kami, para pengusaha, para pejuang pengusaha, para pejuang dagang, ya, dimanapun berada, baik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran. Di sini ada kesadaran tentang kebersihan, kesadaran tentang ketertiban umum, kesadaran untuk untuk memberikan yang terbaik untuk Kota Mataram, karena saat ini pemerintah Kota Mataram juga sedang berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, untuk kita jaga, untuk kita tingkatkan, dan SNI harus sukses. Oke, terima kasih Pak Rino, Pak Budiawan, dan Pak Apriyadi sudah hadir pada kesempatan ini. Kita berharap ada satu contoh yang bisa kita menjadikan atribut di Kota Mataram. Mudah-mudahan bisa terlaksana di tengah kemelutnya beragam problematika di pasar-pasar kita. Saya yakin dan optimis Pasar Dasar Agung bisa menjadi contoh di Kota Mataram dan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Semoga bermanfaat. Mari kita jaga pasar kita untuk tetap bersih dan asri untuk kita bersama. Terima kasih narasumber sudah menemani kita pada sore hari ini. Dan terima kasih pada pemirsa lain, ada 8-10 orang yang menyaksikan acara kami di live streaming TVRI Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, selamat sore. Saya Cai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.